Ya, selamat siang Pak Romadi. Terima kasih atas waktunya. Saya Bu Evita akan mewawancarai tentang permasalahan atau identifikasi masalah dalam proses pembelajaran fisika. Nah, boleh secara umum, boleh secara khusus. Yang pertama dulu Pak. Sebagai guru fisika, adakah kesulitan yang dialami saat proses pembelajaran fisika? Jika iya, masalah apa saja yang sering muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Ah, yang langsung saja berarti saya. Ya. Baik, tentunya dalam proses pembelajaran fisika yang mana biasanya siswa-siswa itu merasa pelajaran paling sulit gitu. Nah, karena di pembelajaran fisika itu memerlukan beberapa konsep awal. Nah, jadi yang pertama biasanya kesulitannya adalah prasyarat untuk memahami KD atau memahami suatu materi. Nah, misalkan untuk mempelajari kayak di kelas 11 itu dinamika rotasi gitu kan harus ada prasyarat bahwa kita harus mengingat pelajaran tentang dinamika hukum Newton gitu, hukum Newton tentang gerak. Nah itu biasanya prasyarat itu menjadikan kendala bagi siswa karena biasanya lupa siswa. Nah sehingga solusinya kita mau nggak mau harus mengingatkan atau recall atau seperti apa istilahnya, mengingatkan siswa terlebih dahulu materi-materi sebelumnya dan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Itu kira-kira salah satunya. Selanjutnya ya Pak ya. Oh ya, kebetulan nih selanjutnya itu saya ambil KD 3.1 Pak, tentang menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat dan momentum sudut pada benda tegar seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini rata-rata masalah apa yang sering muncul di sini? Boleh satu tema, boleh dua tema. Untuk permasalahan tentang konsep torsi dinamika rotasi itu biasanya permasalahan utamanya kalau di bab itu atau KD tersebut itu biasanya karena banyak persamaan atau rumus yang digunakan. Biasanya siswa bingung dalam eh, mensubstitusikan antara persamaan satu dan persamaan yang lainnya. Nah, itu biasanya kendalanya di situ. Karena harus menggunakan beberapa rumus yang saling berkaitan. Nah, Jadi kira-kira banyak itu. rumus gitu ya. Jadi anak-anak bingung. Bingung cara mensubstitusikannya. Substitusikan. Oke. Oh ya, kemudian nomor 3 nih, saya masuk ke esensial ya, karena memang tugasnya itu. Saya mengambil materi yang dinamika rotasi, ya dua balok yang dihubungkan dengan katrol seperti ini, balok A dan balok B masing-masing dengan massa 4 kg dan 6 kg, disambungkan dengan tali yang melalui katrol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Gaya gesek diabaikan serta katrolnya silinder pejal. Kemudian, nah kalau langsung melihat soal seperti ini, apa tantangannya ke anak-anak ini? Kesulitan apa yang akan mereka alami? Kayak dari soal tentang dinamika rotasi berarti ini ya. Dinamika rotasi biasanya yang pertama memang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk dinamika rotasi kan memerlukan beberapa persamaan. Kalau di sini dari soal ini adalah ada tentang momen inersia seperti itu. Terus tentang momen inersia, maka anak mau nggak mau kan harus mengetahui momen inersia dari silinder pejal. Nah, kemudian di situ ditinjau dari benda A dan benda B yang kemudian dilepas menjadi bergerak. Artinya di situ ada hukum Newton tentang gerak. Nah, disitulah letak kesulitan siswa biasanya untuk menguraikan gaya-gaya yang bekerja, terus hukum-hukum apa saja yang bekerja di sistem katrol tersebut. Dan selanjutnya biasanya pada yang pertanyaan kedua, jarak yang ditempuh balok A dan B selama 2 sekon. Itu siswa lupa bahwa di situ menggunakan
gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga biasanya rumusnya sudah lupa, padahal itu sudah di apa namanya dipelajari di waktu kelas 10. Nah, anak-anak itu biasanya lupa di situ. Iya, itu kira-kira permasalahannya. Baik. Selanjutnya Pak, langsung. Oke, nah yang nomor 4 selanjutnya saya itu masuk ke titik berat masih di KD 3.1. Kemudian ada gambar, kemudian ini dua buah benda pejal homogen yang terdiri atas silinder pejal dan kerucut pejal yang tersusun seperti pada gambar. Nah, ini sudah ada pernyataan kira-kira nilainya di 10 atau tidak titik beratnya. Nah, ini permasalahan apa? Mereka harus menyelesaikan apa dulu? Ya. Untuk soal tentang titik berat seperti di soal itu, sebenarnya ini bukan permasalahan. Kalau secara rumusan atau cara penghitungan itu tidak begitu sulit, hanya saja biasanya siswa terkecoh. Terkecohnya kenapa? Karena di situ kan sebuah tabung terus dilubangi ya, dilubangi dengan berbentuk kerucut gitu biasanya, karena kalau di rumusan dasarnya itu kan dijumlah. Sementara di sini kan karena dilubangi otomatis itu biasanya menggunakan pengurangan gitu. Nah, biasanya siswa terkecoh saja di situ. Cara rumus dan apa mereka biasanya sudah mudah menghafalnya atau mudah mengerjakannya. Terkecoh saja. Nah, selanjutnya saya ambil KD 3.3 yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya fluida ada dua ya Pak, fluida statik dan fluida dinamis, tapi saya ambil yang fluida statik. Permasalahan apa yang sering muncul ketika masuk ke materi fluida statik? Untuk yang ada menerapkan biasanya siswa karena menerapkan kan biasanya soal-soalnya atau permasalahannya kan dalam bentuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari biasanya permasalahan siswa itu kalau dirumus atau di persamaan mereka tidak mengalami permasalahan karena rumusnya termasuk mudah di dalam fluida statis. Hanya saja pada saat menerjemahkan sebuah kalimat yang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa kadang bingung, oh mana sih yang dimaksud misalkan row, mana sih yang dimaksud dengan kedalaman gitu, kadang mereka terkecohnya di situ. Nah, kira-kira di situ menerjemahkan kalimat ke bahasa fisika gitu, ke rumusan. Baik. Selanjutnya saya ambil yang tekanan hidrostastik nih. Dengan soal seekor ikan berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air sebuah danau jika massa jenis air, kemudian dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, tentukan tekanan total yang dialami ikan. Soal ini termasuk bagaimana menurut Pak Ahmad? Untuk soal nomor 6 itu tergolong soal yang berarti yang mudah karena itu hanya memasukkan nilai dari besaran-besarannya ke dalam rumusan. Hanya saja siswa bisa saja terkecoh. Kenapa? Karena yang di sini ditanyakan adalah tekanan total. Biasanya siswa terkecoh, oh ternyata itu ada tekanan mutlaknya sebesar P0. Nah, di situ siswa itu terkecoh di situ. P0 mereka nggak ngeh bahwa ada tekanan mutlak yang sebesar, misalkan kalau di sini tidak diketahui biasanya sebenarnya 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal gitu. Ya terkecoh saja. Soalnya tergolong mudah, hanya siswa bisa terkecoh gitu. Lupa dengan adanya Tekanan mutlak. Iya, mutlak. iya. Oke. Yang terakhir nih Pak, saya ini masuk soal konsepsi sih. Kayak soal cerita. Jadi di sini hanya saya menuliskan Ani merasakan adanya perbedaan berat pada tubuhnya ketika berolahraga renang. Dia merasakan tubuhnya lebih berat ketika naik di daratan dibandingkan dengan saat masih di dalam air. Ani mulai berpikir apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Jelaskan alasan mengapa terdapat perbedaan berat badan saat di dalam air dengan saat di darat. Kemudian berdasarkan teori dan konsep yang telah dimiliki, buatlah kesimpulan. Apakah rata-rata anak bisa menjawab dengan baik untuk ini?
Baik, untuk menjawab soal ini, saya perkirakan untuk siswa itu biasanya mudah menjawab dengan baik secara, misalkan secara perhitungan. Akan tetapi biasanya mereka itu kesusahan dalam membuat kesimpulan, karena di sini kan ditanyakan kesimpulan gitu ya. Biasanya kesimpulan kan berarti menunjukkan membuat kalimat yang secara fisis gitu kan, secara fisis dengan kondisi tersebut. Biasanya secara hitungan itu mereka paham, tetapi secara untuk konsepnya biasanya mereka merangkai kata dalam bentuk konsep fisis, keadaan fisis itu perlu bimbingan lah, seperti itu, perlu bimbingan. Itu kira-kira seperti itu dalam soal nomor 7 gitu. Ya, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.